Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Elisa Sinta dari Program Studi Manajemen Angkatan 2019 Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi dan penyelesaiannya dengan tema anggaran penjualan dengan penetapan volume dan harga bagi perusahaan. Seperti yang kita ketahui, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah budget yang direncanakan secara lebih terperinci penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang meliputi rencana tentang jenis atau kualitas barang, jumlah atau kuantitas harga barang yang akan dijual maupun waktu penjualan. Langsung saja kita masuk ke penjelasan perusahaannya. Saya ambil perusahaan PT Makmur Sentosa. Anggaran penjualan penetapan harga jual produk mempunyai metode. Yang pertama itu ada metode harga pasar. Metode penerapan harga jual produk berdasarkan harga pasar ditentukan oleh mekanisme harga produk yang berlaku di pasar. Besarnya harga tersebut dipengaruhi juga oleh harga jual produk sejenis. Dalam hal ini, perusahaan makmur tidak dapat menetapkan harga sekehendak perusahaannya dan akan mengikuti harga pasar yang berlaku. Kemudian, metode biaya plus. Metode ini didasarkan pada besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut. Ditambah dengan persentase laba bersih yang diinginkan perusahaan atau tujuan perusahaan. Dalam hal ini, dasar biaya yang digunakan terbagi, yaitu biaya produksi dan biaya total. Kita masuk ke dalam ilustrasi. Kapasitas produk perusahaan Makmur Sentosa per tahun sebesar 130.000 unit, tetapi perusahaan Makmur berencana hanya memproduksi produk sebanyak 120.000 unit untuk tahun 2021. Untuk pembuatan anggaran 2021, pada akhir tahun 2020, perusahaan membuat proyeksi biaya yang diperlukan untuk diproduksi 120.000 unit terlihat sebagai berikut. Check out. Nah, ini ada biaya bahan langsung sebesar 300 juta. Biaya tenaga kerja langsung sebesar 450 juta. Biaya overhead variable sebesar 140 juta. Biaya overhead tetap sebesar 230 juta. Biaya pemasaran variabel sebesar 120 juta. Biaya pemasaran tetap sebesar 40 juta. Biaya administrasi dan umum sebesar 100 juta. Dan total biaya keseluruhan sebesar 1.380 juta. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan manajemen sedang mempertimbangkan untuk menetapkan harga jual produk dengan metode biaya plus. Jika perusahaan makmur merencanakan partisipan harga jual untuk menetapkan harga jual produk dengan metode biaya total plus 20%, maka akan menghasilkan harga jual sebagai berikut. Penjualan total sama dengan biaya total ditambah 20%. Kita perhatikan. 20% dikali 1.380 juta akan menghasilkan 276 juta. Total biaya produksi 1.380 juta kita tambah hasil tadi yang menghasilkan 276 juta akan menghasilkan 1.656 juta. Kemudian kita masuk ke harga jual per unit. 1.656 juta dibagi 120.000 unit menghasilkan 13.800 per unit. Next, kita masuk ke biaya bahan langsung sebesar 300 juta. Tadi saya sudah menjelaskan yang pertama.
Ada biaya tenaga kerja langsung sebesar 450 juta, biaya overhead variabel sebesar 140 juta, biaya overhead tetap sebesar 230 juta. Kemudian, total biaya produksi sebanyak 1.120 juta. Next, jika perusahaan merencanakan penetapan harga jual produk dengan metode biaya produksi plus 20%, maka akan menghasilkan harga jual sebagai berikut. Check out. Penjualan sama dengan biaya produksi ditambah 20%. Kita lihat 1.120 juta itu hasil dari yang kita dapatkan sebelumnya. 20% dikali 1.120 juta menghasilkan 224 juta. Terus kita tambah 1.120 juta ditambah 224 juta menghasilkan 1.344 juta. Kita masuk ke harga jual per unit. 1.344 juta dibagi 120.000 unit menghasilkan 11.200 per unit. Next, kita masuk ke metode margin kontribusi. Margin kontribusi merupakan selisih harga jual dengan biaya variabel suatu produk. Metode ini pada dasarnya metode biaya plus, namun yang menjadi dasar adalah biaya variabel saja. Penyelesaian ilustrasinya sebagai berikut. Dalam kapasitas produk PT Makmur Sentosa per tahun itu sebesar 130.000 per unit. Akan tetapi perusahaan berencana hanya memproduksi produk sebanyak 120.000 unit. Tapi perusahaan memiliki peluang untuk membuat produksi tambahan dan menjual sebanyak 30.000 unit jika ada pesanan tambahan dari pelanggan di kota Banjar. Untuk memungkinkan pesanan tambahan sebanyak 30.000 unit, perusahaan akan membuat taksiran sebagai berikut. Check out. Nah, ada biaya bahan langsung sebesar 300 juta, biaya tenaga kerja langsung 450 juta, biaya overhead variabel sebesar 140 juta, biaya pemasaran variabel sebesar 120 juta. Total biaya variabel sebesar 1.010 juta. Next, karena untuk menghasilkan 30.000 unit produk tambahan, perusahaan menganggarkan total biaya variabel sebesar 1.010 juta dengan keuntungan yang diharapkan sebesar 20%, maka akan menghasilkan harga jual sebagai berikut. Dilihat sekarang. Cara penyelesaiannya juga sama seperti tadi. Penjualan total biaya variabel ditambah 20%. 20% dikali 1.010 juta menghasilkan 202 juta. Kemudian 1.010 juta ditambah 202 juta menghasilkan 1.212 juta. Kita masuk ke harga jual per unit. 1.212 juta dibagi 30.000 unit menghasilkan 40.400 per unit. Kemudian kita masuk ke metode laba maksimal. Produk suatu perusahaan memiliki sifat yang sangat elastis di mana harga jual produk tersebut akan langsung mempengaruhi volume penjualan. Maka perusahaan akan menetapkan harga jual produk yang akan memberikan laba usaha terbesar bagi perusahaan. Kita masuk ke penyelesaian ilustrasi. Perusahaan Makmur Sentosa memproduksi barang dengan kapasitas sebesar 145.000 unit per tahun. Jumlah biaya tetap yang akan dikeluarkan untuk menghasilkan seluruh produk sebesar 250 juta. Sedangkan biaya variabel yang diperlukan untuk menghasilkan produk tersebut sebesar 8.000 per unit. Manajemen perusahaan mempertimbangkan harga jual produk tersebut untuk mendapatkan laba usaha optimal.
Bagian pemasaran perusahaan memperkirakan perubahan harga jual produk sehingga bagian pemasaran membuat taksiran sebagai berikut. Check out. Baik, mari kita lihat ada harga dan volume. Harga pertama 30.000 dengan volume 30.000, harga kedua 20.000 dengan volume 40.000, harga ketiga 18.000 dengan volume 70.000, harga keempat 16.000 dengan volume 90.000, harga kelima 14.000 dengan volume 110.000, harga keenam 12.000 dengan volume 130.000, terakhir 10.000 dengan volume 150.000. Berdasarkan prediksi tersebut, perusahaan akan menghasilkan perhitungan sebagai berikut. Mari kita perhatikan untuk mendapatkan nilai 30.000 dikali 30.000, harga dikali volume, menghasilkan nilai 900 juta. Begitupun dengan seterusnya. 20.000 dikali 40.000 menghasilkan 800 juta. 18.000 dikali 70.000 menghasilkan 1.260 juta. 16.000 dikali 90.000 menghasilkan 1.440 juta. 14.000 dikali 110.000 menghasilkan 1.540 juta. 12.000 dikali 130.000 menghasilkan 1.560 juta. 10.000 dikali 150.000 menghasilkan 1.500 juta. Mari kita simak untuk mendapatkan variabel 8.000 dikali volume. 8.000 dikali 30.000 menghasilkan variabel 240 juta. 8.000 dikali 40.000 menghasilkan 320 juta. 8.000 dikali 70.000 menghasilkan 360 juta. 8.000 dikali 90.000 menghasilkan 720 juta. 8.000 dikali 110.000 menghasilkan 880 juta. 8.000 dikali 130.000 menghasilkan 1.040 juta. 8.000 dikali 150.000 menghasilkan 1.200 juta. Pada biaya tetap sama dengan biaya tetap itu tetap 250 juta. Untuk mendapatkan hasil laba rugi, nilai dikurangi variabel dikurangi biaya tetap. Mari kita lihat 900 juta dikurangi 240 juta dikurangi 250 juta menghasilkan 410 juta. 800 juta dikurangi 320 juta dikurangi 250 juta menghasilkan 230 juta. 1.260 juta dikurang 560 juta dikurang 250 juta menghasilkan 450 juta. 1.440 juta dikurang 720 juta dikurang 250 juta menghasilkan 470 juta. 1.540 juta dikurang 880 juta dikurang 250 juta menghasilkan 410 juta. 1.560 juta dikurang 1.040 juta dikurang 250 juta menghasilkan 270 juta. 1.500 juta dikurang 1.200 juta dikurang 250 juta menghasilkan 50 juta. Next, selanjutnya kita masuk ke metode tingkat pengembalian atas modal. Pada PT Karya Jati Produsen Terkemua Fluarin Kayu atau paket Jati dengan total modal yang diperlukan perusahaan sebesar 400 juta dengan tingkat pengembalian investasi yang diinginkan sebesar 20%. Volume penjualan diperkirakan sebesar 40.000 unit produk, sedangkan total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan semua produk sebesar 240 juta. Berdasarkan tingkat pengembalian yang diinvestasikan atas modal tersebut, maka harga jual per unit sebesar, mari kita lihat check out. Mari kita simak. 20% dikali 400 juta menghasilkan 80 juta. Ditambah 240 juta dibagi 40.000 unit menghasilkan 8.000 per unit. Mari kita lihat bukti penyelesaiannya.
Penjualan sama dengan 40.000 unit dikali 8.000, menghasilkan 320 juta. Total biaya 240 juta. Laba sama dengan 20% dikali 240 juta, menghasilkan 80 juta. Baik, terima kasih. Saya telah menjelaskan materi dengan anggaran penjualan, volume harga bagi perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.